pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Jadi APRA merupakan salah satu gerakan yang lahir atau yang dibentuk pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat. APRA sendiri dipimpin oleh seorang tentara Belanda atau kapten dalam dinas tentara kerajaan Belanda, yaitu Raymond Westerling. Gerakan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menarik kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil. Namun sebenarnya gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan tetap berdirinya negara Pasundan dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Jadi hal tersebut sangat bertentangan dengan hasil konferensi antar Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA dengan kekuatan 800 personil, diantaranya 300 orang bersenjata lengkap, menyerbu kota Bandung dan secara ganas membunuh anggota TNI yang dijumpai. Mereka juga berhasil menduduki markas divisi dan membunuh Letnan Kolonel Lembong. Pemerintah RIS segera mengirimkan pasukan bantuan ke Bandung. Di Jakarta juga diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda. Jadi saat terjadi pembantaian atau pembunuhan di Jakarta juga dilakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS Republik Indonesia Serikat dengan Komisaris Tinggi Belanda. Sedangkan di Bandung, Kepala Staf Divisi Siliwangi Letnan Kolonel Edi Sudewo menemui Panglima Divisi Tentara Belanda. Gerakan yang dipimpin oleh Westerling ini segera diatasi oleh pemerintah RIS dan Raymond Westerling itu melarikan diri ke luar negeri. Jadi yang melatar belakangi terjadinya gerakan APRA itu adalah pada 5 Desember malam sekitar pukul 20.00 Westerling menelepon Letnan Jenderal Burman van Briden, Panglima tertinggi tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Jadi Westerling ini menanyakan bagaimana pendapat Van Briden apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno dan kliknya dan teman-temannya. Van Briden ini memang telah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Juga dia telah mendengar mengenai kelompok Westerling. Jadi Jenderal Van Briden ini sebagai yang harus bertanggung jawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut, tetapi Van Briden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling. Jadi karena tidak terjadi penangkapan Westerling, maka Raymond Westerling melakukan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Jadi APRA itu sendiri bertujuan untuk mempertahankan bentuk federal Indonesia. Oleh sebab itu beberapa pengusaha perkebunan dan tokoh-tokoh Belanda berdiri di belakang Westerling. Makanya Westerling ini bisa berkuasa karena beberapa tokoh-tokoh perkebunan, tokoh-tokoh Belanda dan pengusaha perkebunan itu yang membackup si Westerling. Jadi ada surat ultimatum APRA. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintahan RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Jadi ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Jadi pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak maka akan timbul perang besar. Jadi surat yang dibuat sama Westerling ini berisi tentang ancaman kepada pemerintahan RIS. Apabila permintaannya ditolak maka akan dilakukan perang besar-besaran antara gerakan APRA dan Republik Indonesia Serikat. Kudeta APRA. Jadi tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak yaitu Sultan Hamid II
yang berhaluan federal untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Nah, pada saat itu kan Indonesia masih terdiri dari beberapa kerajaan juga, masih ada yang terdiri dari beberapa kerajaan. Jadi beberapa kerajaan itu ingin menguasai Republik Indonesia Serikat sepenuhnya gitu. Jadi di sini Westerling memanfaatkannya. Jadi dia bersekongkol dengan Sultan Pontianak yaitu Sultan Hamid II untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno. Jadi pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun misi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan kabinet RIS dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiyardjo. Jadi kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Singapura. Jadi si Westerling ini terpaksa melarikan diri ke Singapura. Tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Jadi tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950. Lalu mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Penumpasan APRA, jadi pemerintah RIS menempuh dua cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, yaitu yang pertama melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Jadi Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengutus pasukannya ke Bandung untuk mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Jadi gerakan APRA itu semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas. Jadi kalau APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ya. Dampak pemberontakan APRA yang menjadi dampak dari gerakan APRA ini adalah Parlemen Negara Pasundan mendesak agar negara tersebut dibubarkan dan terjadi pada tanggal 27 Januari 1950. Topik yang kedua yaitu pemberontakan Andi Agis. Jadi Andi Agis ini adalah seorang bekas perwira KNIL, tentara Belanda yang bergabung ke APRIS. Jadi pergerakan pasukan menyerang markas TNI dan menawan sejumlah perwira TNI. Setelah menguasai Makassar, ia menyatakan bahwa NIT, Negara Indonesia Timur, harus dipertahankan. Ia menuntut agar anggota APRIS bekas KNIL itu bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Indonesia Timur. Jadi latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Agis itu Andi Agis tidak menyetujui kebijakan pemerintah Presiden Soekarno pada masanya sehingga balik menentang pemerintah pusat dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkang dan pemberontak. Jadi peristiwanya pada tanggal 5 April 1950 anggota pasukan Andi Agis menyerang markas Tentara Nasional Indonesia TNI yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Agis. Akhirnya Insinyur Diapari atau Perdana Menteri NIT mengundurkan diri karena tidak setuju apa yang sudah dilakukan oleh Andi Agis dan ia digantikan oleh Insinyur Putu Hena yang pro terhadap Republik Indonesia. Jadi pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Jadi upaya penumpasan pemberontakan yang dilakukan Andi Agis itu yang pertama pada tanggal 8 April 1950 pemerintah memberikan perintah kepada Andi Agis bahwa
setiap 4 kali 24 jam harus melaporkan diri ke Jakarta, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diperintah untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Lalu pada 15 April 1950, Andi Aziz ditangkap dan diadili. Tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi pimpinan AE Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Anggota KL-KNEL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KNIL dan APRIS. 5 Agustus 1950, pertempuran kembali terjadi antar pasukan APRIS dan KNIL di kota Makassar. Tanggal 8 Agustus 1950, perundingan KNIL Indonesia terjadi. Jadi perwakilannya pada tanggal 18 Agustus itu Kolonel AE Kawilarang itu pihak Republik Indonesia, Mayor Jenderal Skivelar pihak KNIL. Jadi KNIL itu kan kita tahu kalau KNIL itu adalah tentara kerajaan Belanda. Tuh. Jadi hasil perundingan pada saat itu yang pertama setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar, dan yang kedua dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar.